Perkenalkan, nama saya Nurasda dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP1 semester 4 dengan NIM 1011561 23003. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang dimana kami diberi tugas untuk menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dari jaya hingga runtuh. Nah, peradaban Islam terus mengalami perkembangan dari era ke era. Salah satu era yang sempat mengalami kejayaan di masanya yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, yang dimana dinasti Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan ketiga Islam yang bertujuan untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Nah, dinasti Abbasiyah didirikan oleh sepupu Nabi Muhammad, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, setelah menaklukkan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah kemudian menguasai wilayah Baghdad, Irak pada 750 Masehi. Nah, dinasti ini memimpin selama 5 abad dan pada masa kejayaannya berhasil menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Nah, pertama latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Nah, dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat Islam yang terjadi. Nah, Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam, bahwa peradaban umat Islam itu pernah memperoleh masa keemasannya melampaui kesuksesan. Nah, di negara-negara Eropa. Nah, dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban umat Islam itu diakui oleh seluruh dunia, maka akan memotivasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban umat Islam, sehingga kita akan mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi umat Islam saat. Nah, selanjutnya masuk pada masa kepemimpinan dan puncak kejayaan di Baghdad. Nah, selama menjalankan pemerintahan, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan beberapa pergantian pola kepemimpinan yang diterapkan sesuai kondisi zaman yang semakin berkembang. Nah, masa kepemimpinan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia. Pertama, dari 750 Masehi hingga 847 Masehi. Selanjutnya, periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama, dari 847 Masehi hingga 945 Masehi. Terus periode ketiga disebut periode pengaruh Persia kedua, dari 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Nah, periode keempat disebut periode pengaruh Turki kedua, dari 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Terus periode kelima
disebut masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain dari 1194 Masehi hingga 1258 Masehi. Nah, pada periode pertama perekonomian mengalami peningkatan terutama pada sektor pertanian. Hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, dan tembaga juga mengalami kemajuan. Nah, pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, aset negara digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pendirian lembaga pendidikan dan kesehatan. Nah, pada masa itu perpustakaan memegang peran penting untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. Maka tidak heran jika peradaban di masa dinasti Abbasiyah berkembang pesat karena banyak orang yang terus melakukan inovasi. Nah, pengetahuan dan keterampilan menjadikan bangsa yang dipimpin dinasti Abbasiyah menjadi bangsa yang makmur. Itulah mengapa kondisi ekonomi di masa itu juga berkembang pesat. Nah, masuk pada keruntuhan dinasti Abbasiyah. Sejarah peradaban Islam, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor persaingan antar bangsa. Nah, Bani Abbas yang mendirikan Khilafah Abbasiyah bermusuhan dengan orang-orang Persia. Orang Persia tidak puas dengan pemerintahan Abbasiyah dan menginginkan adanya dinasti yang di dalamnya terdapat staf dari negaranya. Nah, sedangkan bangsa Arab bersikap rasis karena menganggap bahwa mereka termasuk bangsa yang istimewa dan merendahkan bangsa non-Arab. Oleh karena itu, banyak dinasti yang bermunculan dan melepas diri dari kekhalifahan Abbasiyah. Kedua, itu faktor ekonomi yang merosot. Walaupun sempat mengalami kejayaan, Abbasiyah juga sempat mengalami kemunduran ekonomi. Hal ini karena pendapatan terus menurun dan mengeluarkan yang terus melonjak. Terus ketiga, faktor serangan mangsa Mongol. Pasukan militer Mongol yang berjumlah sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad pada 1258 Masehi. Menguasai Abbasiyah pada masa itu tidak mampu membendung serangan sekutu yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol. Nah, sehingga kekhalifahan Bani Abbasiyah berakhir. Nah, sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah memang sempat mengalami kejayaan. Namun, kejayaan tersebut tidak dapat bertahan selamanya karena adanya berbagai masalah baik internal maupun eksternal yang akhirnya menggulingkan pemerintahan Islam ini.